Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syauqi Miftahul Karim, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Mataram, Lombok. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modul ketiga tentang pengembangan dan pengelolaan nilai hasil belajar. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengembangan instrumen penilaian hasil belajar dimulai dengan pembuatan tabel spesifikasi. Apa sih tabel spesifikasi? Tabel spesifikasi adalah tabel yang membuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya atau keseimbangan jumlah soal pada tiap materi dan aspek tingkah lakunya sebagaimana taksonomi Bloom. Kemudian dalam menyusun tabel spesifikasi ada beberapa langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan pokok bahasan atau materi pelajaran dengan presentasenya pada masing-masing materi. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan jumlah total soal yang akan disusun. Kemudian setelah itu menetapkan level aspek tingkah laku yang ingin diukur. Dan yang keempat, menetapkan jumlah soal pada masing-masing level. Slide selanjutnya, merumuskan indikator. Merumuskan indikator merupakan langkah kedua dari pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Kemudian merumuskan indikator. Mengacu pada tabel spesifikasi yang sebelumnya pada modul kegiatan belajar, guru kemudian merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetisi dasar dari masing-masing materi pelajaran. Indikator yang dirumuskan harus menggambarkan level kognitif seperti yang sudah ditetapkan jumlahnya dalam tabel spesifikasi. Kemudian dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan unsur behaviornya agar menggunakan kata kerja operasional sesuai dengan level kognitifnya. Karena dari indikator behaviornya ini, guru dapat merumuskan soal untuk tes objektif maupun essay secara valid. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan soal. Kemudian mengacu pada tabel sebelumnya juga, merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetisi. Merumuskan soal berdasarkan indikator yang sudah merumuskan soal untuk mengukur. Guru kemudian merumuskan soal untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dari aspek kognitif, baik dalam bentuk tes objektif ataupun essay. Kemudian langkah selanjutnya yaitu uji coba. Setelah merumuskan soalnya, langsung menguji coba soalnya. Setelah dinilai baik secara konstruksi, isi, dan bahasa, dan maka selanjutnya dilakukan proses uji coba ke lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun. Kemudian setelah uji coba, langsung setelahnya dianalisis. Analisis butir soal berdasarkan hasil uji coba instrumen dengan menggunakan beberapa teknik analisis butir soal. Maka dapat diketahui kualitas butir soal yang ada dan selanjutnya dapat dilakukan proses klasifikasi butir untuk ditindaklanjuti. Kemudian setelah dianalisis, barulah langkah selanjutnya yaitu memperbaiki soal. Dari hasil analisis
maka dapat diketahui butir-butir soal yang sudah baik, yang belum baik, atau harus diperbaiki, dan butir-butir yang wajib dikeluarkan dari instrumen. Dan butir-butir yang belum baik dapat diperbaiki untuk dimasukkan kembali menjadi seperangkat instrumen. Kemudian selanjutnya yaitu setelah memperbaiki soal, barulah melaksanakan tes. Setelah mendapatkan instrumen yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes dengan butir-butir soal yang sudah ada atau yang sudah diperbaiki. Kemudian setelah melaksanakan tes, baru menafsirkan hasil tes. Setelah mendapatkan hasil tes siswa dalam bentuk data kuantitatif, kemudian guru melakukan penafsiran terhadap skor yang diperoleh menjadi nilai. Dan analisis hasil tes belajar. Setelah pengembangan tes hasil belajar, kemudian diuji coba sampai akhirnya dilaksanakan tes. Maka kita mendapatkan hasil tes belajar dengan segala kelebihannya, segala kelebihan dan kekurangan. Pada analisis hasil tes belajar, beberapa analisis yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah analisis tingkat kesukaran. Yang pertama dalam soal bentuk objektif. Tingkat kesukaran soal adalah analisis tentang sejauh mana soal itu dijawab benar atau dijawab salah oleh peserta, atau yang bisa disebut dengan tester, atau yang bisa disebut dengan testi atau tester juga bisa, sehingga dapat diketahui mana soal yang termasuk dalam kategori mudah, sedang, maupun sulit. Untuk mencari tingkat kesukaran soal, dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta tes yang menjawab benar dengan jumlah seluruh peserta tes. Kemudian untuk soal bentuk isei, tingkat kesukaran soal dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesukaran suatu soal. Tingkat kesukaran berkisar antara 0 sampai dengan 1. Makin besar tingkat kesukaran, maka makin mudah soal, begitu pula sebaliknya. Kemudian analisis yang kedua yaitu analisis daya pembeda soal. Untuk soal bentuk objektif, daya pembeda ada kemampuan soal dalam membedakan antara kelompok atas atau siswa yang nilainya tinggi dengan kelompok bawah atau siswa yang nilainya rendah. Artinya, sebuah soal dikatakan baik apabila soal tersebut dijawab benar oleh siswa yang nilainya tinggi dan dijawab salah oleh siswa yang nilainya rendah. Sebaliknya, soal dikatakan buruk apabila soal tersebut dijawab benar oleh siswa yang nilainya rendah dan dijawab salah oleh siswa yang nilainya tinggi. Kemudian untuk soal bentuk isei, dalam analisis pembeda soal, indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal yang membedakan kelompok yang berprestasi tinggi dari kelompok yang berprestasi rendah di antara para peserta tes. Daya pembeda soal dapat diukur melalui selisih proporsi jawaban betul pada testi kelompok atas dan kelompok bawah. Indeks daya pembeda soal berkisar antara -1 sampai dengan +1. Kemudian analisis yang ketiga yaitu analisis pola jawaban soal. Analisis pola jawaban soal adalah analisis terhadap distribusi jawaban peserta tes terhadap soal pilihan ganda. Dengan menganalisis pola jawaban soal, maka akan diketahui efektivitas option kunci dan option pengecoh atau distraktor, sehingga dapat digunakan atau dibuang option tersebut. 3 hal yang dianalisis dari pola jawaban soal adalah yang pertama yaitu opsi kunci. Opsi kunci dikatakan efektif apabila dipilih oleh minimal 30% dari maksimal 70%. Hal ini sejalan dengan tingkat kesukaran soal yang dianggap baik antara
0,30 sampai 0,70. Selain itu, option kunci juga harus menunjukkan bahwa jumlah peserta tes kelompok atau harus lebih jumlah jumlah peserta tes kelompok atas harus lebih banyak dari jumlah peserta tes kelompok bawah. Hal ini sejalan dengan daya pembeda soal. Kemudian yang dianalisis yang kedua yaitu opsi pengecoh atau distraktor. Option pengecoh dikatakan efektif apabila dipilih oleh minimal 5% dari seluruh peserta tes. Artinya, jika ada option pengecoh dipilih oleh kurang dari 5% peserta tes, maka dianggap buruk karena berarti daya kecohnya sangat rendah. Kemudian yang ketiga yaitu omit. Omit adalah soal yang tidak diisi oleh peserta tes. Omit dapat ditolerir apabila jumlahnya tidak lebih dari 10%. Tetapi jika omitnya lebih dari 10%, maka diasumsikan ada yang salah dengan soal tersebut. Misalnya ada 2 jawaban yang benar, atau mungkin tidak ada jawabannya. Kemudian yang keempat yaitu analisis validitas data. Validitas berasal dari kata dasar valid yang secara bahasa berarti sahih dan atau tepat. Sedangkan menurut istilah, valid berarti mampu mengatur apa yang seharusnya ingin diukur. Dengan demikian, maka validitas adalah tingkat kevalidan, tingkat kesahihan atau tingkat ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Misalnya, jika kita ingin mengukur tinggi badan, maka alat ukur yang valid adalah meteran. Ada beberapa jenis-jenis validitas data. Ada 2 jenis validitas data. Yang pertama yaitu validitas logis, terdiri dari validitas isi atau content validity dan validitas konstruksi atau construct validity. Validitas logis adalah jenis validitas tes yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendapat para ahli atau judgment expert sehingga tidak perlu menggunakan teknik statistik. Apa sih validitas isi? Validitas isi adalah tingkat kesahihan suatu tes yang diukur dari sejauh mana tingkat kesusahan antara soal-soal yang membangun tes tersebut. Kemudian apa sih itu validitas konstruksi? Validitas konstruksi adalah tingkat kesahihan suatu tes yang diukur dari sejauh mana tingkat kesesuaian antara konstruksi yang membangun tes tersebut dengan aspek-aspek tingkah laku yang akan diukur. Kemudian validitas tes yang kedua yaitu validitas empiris, terbagi menjadi 2 yaitu validitas bandingan atau concurrent validity dan validitas ramalan atau predictive validity. Kemudian teknik mencari validitas instrumen penilaian. Teknik mencari validitas instrumen penilai yaitu 1. Validitas tes dan validitas item tes. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima, analisis reliabilitas tes. Pengertian reliabilitas berasal dari kata reliable yang berarti andal atau terpercaya. Secara istilah, reliabilitas merupakan tingkat kepercayaan hasil tes. Cara mencari reliabilitas tes yang pertama yaitu tes ulang atau retest, kemudian tes paralel atau ekuivalen, kemudian tes belah dua atau split half. Yang tes ulang dalam pelaksanaannya guru membuat satu seri soal tapi diujikan 2 kali pada kelompok siswa yang sama pada waktu yang berbeda, atau dalam bahasa Inggrisnya single test double trial method. Kemudian yang tes paralel dalam pelaksanaannya guru membuat 2 seri soal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dari aspek tujuan, struktur soal dan tingkat kesulitan. Kemudian yang ketiga tes belah dua atau split half.
dalam pelaksanaannya guru membuat satu seri soal yang diujikan satu kali pada kelompok siswa yang sama. Kemudian yaitu pengolahan nilai hasil belajar. Yang pertama dengan pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi. Alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif dan sebagian untuk psikomotorik. Untuk aspek kognitif tes yang pertama yaitu tes objektif. Langkah-langkah sebelum memberikan skor untuk tes objektif yaitu yang pertama membuat kunci jawaban sehingga dapat diketahui proporsi jawaban benar pada masing-masing option dan letak jawaban benar pada masing-masing item. Catatan, hindarkan kunci jawaban yang mengikuti pola tertentu yang mudah ditebak. Kemudian setelah membuat kunci jawaban, barulah membuat lembar kunci jawaban, sehingga dapat mempermudah dalam proses pemeriksaan jawaban. Kemudian setelahnya membuat pedoman penilaian yang menjelaskan skor seharusnya pada masing-masing item, sehingga dapat mempermudah dalam proses pemberian skor. Kemudian tes subjektif atau essay. Essay adalah bentuk tes yang meminta siswa untuk menjawab lebih dari 3 kata yang tingkat kesulitannya disesuaikan dengan tingkatan kognitif yang digunakan. Sesuai dengan jenis-jenisnya yaitu essay bebas, essay terbatas, dan essay instruktur. Pemberian skor untuk soal essay dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan berdasarkan standar yang digunakan yaitu berdasarkan standar absolut atau standar relatif. Selanjutnya adalah pengolahan hasil belajar yang pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek afektif atau sikap, yaitu menggunakan observasi, angket, dan jurnal. Contohnya seperti pada gambar ini ya. Kemudian pengolahan hasil penilaian untuk kerja atau praktik. Berdasarkan hasil untuk kerja siswa maka diperoleh data atau skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik sholat, praktik membaca Al-Quran, praktik wudhu, dan lain-lain. Contohnya yaitu seperti pada gambar, seperti pada PowerPoint. Kemudian pelaksanaan program tindak lanjut. Yang pertama yaitu program remedial. Program tindak lanjut dari kegiatan evaluasi hasil belajar kepada peserta didik yang menunjukkan ketidakberhasilan mencapai KKM dalam pemberian tindak pembelajaran perbaikan. Pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas dan peserta didik yang masuk dalam kelompok ini adalah peserta didik yang belum tuntas belajar karena teridentifikasi mengalami kesulitan belajar. Batas minimal ketuntasan belajar untuk siswa untuk setiap sekolah atau madrasah berbeda antara satu dan yang lainnya. Keadaan ini tergantung dari tingkat kesulitan dari setiap KD atau mata pelajaran tersebut dan kemampuan rata-rata peserta didik, serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah atau madrasah. Dan dalam pelaksanaan program remedial ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila kesulitan yang dihadapi bimbingan secara individu.
individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian pemberian bimbingan dapat dilaksanakan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Kemudian pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya, baik secara individu maupun sekelompok. Maaf sebelumnya, jika kesulitan belajar dihadapi oleh sebagian besar siswa, maka program remedial dilakukan dengan melakukan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian hal selanjutnya yaitu pembelajaran remedial dapat dilakukan sebelum semester berakhir atau batas akhir pemasukan nilai ke dalam buku raport. Kemudian pelaksanaan pembelajaran remedial dilakukan di luar jam pelajaran, yaitu sebelum pembelajaran pertama dimulai, setelah pembelajaran selesai, atau pada selang waktu tertentu yang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran peserta didik yang lain, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian pembelajaran remedial juga dapat dilakukan dengan jalan mengambil peserta didik yang membutuhkan remedial dari kelas reguler ke kelas remedial. Kemudian pembelajaran remedial pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang sampai mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir semester. Apabila hingga akhir semester pembelajaran remedial belum bisa membantu peserta didik mencapai KKM, pembelajaran remedial bagi peserta didik tersebut dapat dihentikan. Kemudian pemberian nilai KD kepada peserta didik yang mengikuti pembelajaran remedial yang dimasukkan sebagai hasil penilaian harian adalah nilai yang sesuai capaian yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti remedial pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu dari 3 cara pelaksanaan remedial, yaitu pembelajaran di luar jam pembelajaran, pengambilan peserta didik tertentu, dan penggunaan tim pengajar. Maka cara yang banyak digunakan adalah dengan pembelajaran di luar jam pembelajaran dan pengambilan peserta didik tertentu. Ada beberapa prinsip program remedial. Yang pertama yaitu adaptif. Guru harus menyesuaikan metode dan media pembelajaran sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua yaitu interaktif. Bersifat interaktif dengan keaktifan pendidik untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan memonitoring terhadap kemajuan belajar peserta didik. Kemudian menggunakan berbagai metode pembelajaran dan penilaian. Kemudian menggunakan metode pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kelima, pemberian umpan balik. Kemudian yang keenam, umpan balik berupa informasi. Dan yang ketujuh yaitu berkesinambungan atau continuity. Langkah-langkah program remedial yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan, yang kedua menyusun perencanaan, yang ketiga melaksanakan program remedial, kemudian melaksanakan penilaian, dan yang terakhir menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik. Dan penunjang keberhasilan pelaksanaan remedial yang pertama itu mengenal peserta didik, kemudian memahami faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, kemudian perlu melakukan usaha perbaikan terhadap kesulitan belajar peserta didik. Program pengayaan adalah pembelajaran yang dilakukan kepada peserta didik yang mencapai dan atau melampaui KKM. Beberapa
program pengayaan. Yang pertama itu belajar kelompok, kemudian belajar mandiri, kemudian pembelajaran berbasis tema, dan pemadatan kurikulum. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.